Silahkan dipanggil temannya ya kalau ada apa biasanya kamu WAG atau Line atau apalah. Silahkan dipanggil supaya kita bisa mulai. Baru 9 orang, kamu ada 30 harusnya ya. Silahkan manggil temannya dulu supaya kita bisa mulai diskusinya. Oke, sambil nunggu pengumuman dulu ya. Jadi, masih ada satu praktikum lagi, yaitu praktikum daring. Nah, sayangnya gitu ya, jadwal kita itu sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi jadwalnya, harinya gitu ya, udah nggak ada lagi karena kalau Jumat ini terlalu mendesak ya, mendesak dan juga ada yang akan ujian susulan ya. Ada yang ujian susulan di sini? Udah hadir belum yang mau ujian susulan? Hari Jumat jam 1:30. Belum pada hadir? Yang mau ujian susulan siapa? Hadir, Bu. Siti. Oh ya, Siti kamu ujian susulan ya? Oke, berarti Siti nanti hadir di lab biokimia pukul 1:30 hari Jumat ya. Temennya Siti siapa lagi? Sisil ya? Sisil itu ujian susulan nggak kalau nggak salah? Tapi belum masuk dia. Itu dan satu lagi kalau nggak salah Adinda ya. Adinda, tolong nanti ketua kelasnya diingetin ya pada teman-temannya bahwa kita akan ujian susulan pada hari Jumat pukul 1:30 di lab biokimia. Ya, tolong diingatkan. Bagi yang belum ujian nanti juga saya taruh di Teams ya untuk reminder, siap-siap 1:30 hadir ke kampus. Materinya sampai lipid ya, yang terakhir itu lipid materinya. Nah, karena nggak ada jadwal yang lain, tanggal 22-nya itu ujian susulan, gitu ya. Maka praktikum daringnya tetap tanggal 29, meskipun itu harusnya sih libur ya, harusnya libur. Tapi karena nggak ada jadwal yang lain, mudah-mudahan harap maklum ya, tetap ada praktikum daring. Namun gini, praktikum daring itu sebenarnya nanti kamu diberikan pengarahan ya, pengarahan dari Pimprak, mungkin disatukan ya, disatukan seluruh kelas jadi satu kelas gitu, pagi ya. Sekitar jam 9 atau 9:30 lah, nanti saya tanyakan pada Bu Isanawati yang akan memberikan pengarahannya ya. Jadi hari Jumat tanggal 29 mungkin sekitar jam 9, mahasiswa itu bergabung di Zoom meeting ya. Nah, jadi di Zoom meeting itu nanti mendengarkan aja dulu, mendengarkan pengarahan dari Pimprak. Nanti Pimprak itu akan mendemonstrasikan cara untuk pemodelan gitu ya atau visualisasi ya. Visualisasi atau bioinformatika enzim yang berperan dalam metabolisme. Jadi dengar aja. Soalnya kamu sambil mudik gitu kan di jalan ya. Silahkan saja. Yang penting sambil didengarkan ya, sambil didengarkan nanti si Pimprak itu akan memberikan pengarahan ya modul 3 bioinformatika enzim yang berperan dalam metabolisme. Ya paling lama 2 jam lah ya. Paling lama 2 jam, nanti setelah itu akan diberikan tugas berkelompok. Tapi tugas berkelompoknya dikumpulnya habis lebaran aja ya. Jadi yang Jumat tanggal 29 April 2022 itu memang hanya pengarahan saja, diberikan pengarahan oleh Pimprak, digabung 5 kelas paralel pagi ya, karena harapannya libur kan. Jadi kelas lain mudah-mudahan tidak berpikiran sama dengan kelas ini, karena kelas ini tidak ada jadwal lain ya. Nah Jumat ini ada jadwal susulan, jadi tidak bisa digunakan. Maka satu-satunya pilihan pas libur bersama ini, tapi hanya pengarahan saja. Jadi kamu hadir di sana, kamu bisa gabung via Zoom sambil mendengarkan seperti saat ini. Nanti diberikan tugas per kelompok. Nah, dikumpulkannya kapan? Habis Lebaran. Ya, kapannya ya nanti kita sepakati kapan. Itu jadwal yang tersisa ya. Jadi masih ada satu modul daring. Nanti akan dinilai berdasarkan tugas kelompok yang akan dikumpulkan setelah Lebaran. Kemudian ada satu ujian lagi yaitu ujian akhir. Ya, ini dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 19 pukul 7 pagi. Dan ini tentunya luring juga ya. Jadi tatap muka tanggal 19 jam
7 pagi kamu hadir seperti biasa. Kalau kelas K01 kita itu di lab biokimia. Ya, jadi tanggal 29 meskipun libur kamu tetap masuk ke Zoom dan mendengarkan instruksi dari Pimpraknya. Tentu nanti direkam juga ya kalau perlu menyaksikan ulang. Itu dulu dan pengingat lagi mulai nambah ya 19. Nah, mana 11 orang lagi atau 12 orang lagi. Bagi yang akan ujian susulan ya mungkin sudah hadir atau belum hadir, hadirlah di lab biokimia pukul 13.30 pada hari Jumat minggu ini ya. Karena akan diadakan ujian susulan. Silakan ada yang mau bertanya dulu nggak? Terkait jadwal dulu ya. Jelas? Ya, jadi tanggal 29 tetap ada jadwal ya, yaitu masuk nanti saya berikan link Zoom-nya. Dari sana kamu masuk dan kuliah. Kuliah praktikum daring maksudnya ya, mendengarkan nanti diberikan tugas per kelompok yang akan dikumpulkan setelah lebaran saja. Oke, kalau sudah jelas, maka saya akan lanjutkan review. Kita belum sempat mereview materi siklus asam sitrat. Jadi kita lanjut itu dulu ya. Fotosintesis mungkin minggu depan. Yang penting kamu sudah saksikan videonya ya. Masih bisa disaksikan lagi minggu depan. Baru kita review bersama. Mungkin kita mulai lihat contoh soal juga ya tahun lalu supaya lebih kebayang. Sebelumnya kita sudah bahas glikolisis. Glikolisis itu adalah dari glukosa C6 dia menjadi 2 pirufat yaitu C3 gitu ya. Dalam prosesnya nanti akan dihasilkan 2 ATP dan dihasilkan 2 NADH. Gimana nih taunya Bu? Ada di bagian glikolisis ya. Rasanya sudah saya upload semuanya handout-nya. Sebentar saya cek. Ini bagian mana? Nah ini. Aduh next. Oke. Sini ya. Nih table of content. Kamu cari di bagian glikolisis. Nah, ini sudah ada handout yang saya letakkan. Handout. Nah, ini ya. Nah, di sini ada 10 reaksi. Ntar kita lihat reaksinya apa saja. Nah, lalu produknya 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Inilah produknya. Tolong kamu lihat lagi ya. Dan bedanya apa dengan gluconeogenesis sudah saya berikan di handout. Inilah hasil dari glikolisis. Kemudian, pirufat tersebut sebelum dia masuk siklus asam sitrat, pirufat tersebut akan diubah menjadi senyawa lain yang namanya adalah asetil-CoA. Sambil kita coba gambarkan strukturnya ya. Saya mau tulis dengan lebih rapi. Asetil-CoA. Misalnya tulisannya gitu ya. Asetil-CoA. Pirufat itu gambar strukturnya. Mudah-mudahan masih ingat. Ada karboksilat dan ada keton. Inilah gambar struktur pirufat ya. CH3CO, CO minus. Oke. Kalau asetil-CoA tinggal CH3CO, ini namanya asetil. Ingat asam asetat kan ya? Ini namanya asetil. Ininya tulisnya cukup CoA saja. Ya, koenzim A. Terjadi reaksi ini terlebih dahulu. Maka ini akan lepas nih. Si COO minusnya akan lepas, kamu akan hasilkan CO2. Dalam proses ini, masing-masingnya itu ya akan membentuk NADH untuk masing-masing pirufat. Jadi kalau tadi pirufatnya kan ada 2. Maka dari sini, dari proses ini juga akan dihasilkan 2 NADH. Karena ada 2 pirufat. Itu di sininya nanti
si substratnya NAD+ biasanya ya, NAD+, NADH plus H+. Oke? Nama enzimnya apa? Hafal, Bu? Boleh lihat slide di EduNext. Boleh lihat catatan ya. Sama-sama kan kita hafal. Kalau ini 10 tahap. Udah saya taruh di handout. Lihat lagi ya sampai kamu hafal. Dan yang sudah ketemu? Nama enzimnya apa ya? Enzim yang kompleks. Piruvat dehidrogenase. Piruvat dehidrogenase. Bagus. Pokoknya ya, ini sudah saya berikan clue-nya di awal dulu ya, waktu kuliah awal banget. Tapi saya berikan lagi. Kalau kamu punya reaksi yang melibatkan NAD, NADH gini ya, atau FAD, FADH2, NAD plus NADH, dan FAD, FADH2, namanya itu rata-rata dehidrogenase. Plus nanti substratnya apa biasanya gitu ya. Jadi kalau di sini piruvat dehidrogenase. Namanya seperti itu. Nah, si asetil-CoA inilah yang akan masuk ke siklus asam sitrat. Ya. Jadi, antara glikolisis dengan siklus asam sitrat itu tidak langsung piruvatnya, tetapi akan lewat satu reaksi dulu, yaitu ini, di mana piruvat diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya akan masuk ke siklus asam sitrat. Ini untuk metabolisme yang aerobik ya. Kalau tidak ada oksigen, dideteksi oksigennya rendah, nanti anaerobik. Kalau anaerobik, piruvatnya nanti menjadi asam laktat kalau orang ya. Kalau tidak orang, apa contohnya ragi misalnya ya. Kalau ragi maka nanti dia bukan jadi asam laktat, tapi dia akan menjadi alkohol, jadi etanol. Oke? Nah, inilah yang akan masuk ke siklus asam sitrat. Makanya kamu tuliskan reaksi ini dulu, jembatan ya. Tentu karena dia 2 piruvat, ini nanti kali 2. Jadi tidak 1 NADH, tetapi 2 NADH yang akan dihasilkan dari satu tahap ini. Barulah masuk bagian berikutnya, siklus asam sitrat. Terdiri dari, kalau glukosa jadi piruvat itu 10 tahap, kalau siklus asam sitrat terdiri dari berapa tahap? Boleh lihat catatan, silahkan. Biar ingat ya, sambil kita bahas. 2 fase 8 tahap, Bu. 8 reaksi ya. 8 tahap. Tahap di sini maksud saya reaksi. 8 tahap. Ada tahap pemecahan CO2, kemudian ada tahap, ini dibagi ya. Yang pertama ada tahap pelepasan CO2, di mana untuk pelepasan CO2 ini nanti dari C6 dia berubah jadi C4. Lalu fase yang kedua, regenerasi C4. Tuh, ya. Nah, yang akan masuk ke dalam siklus asam sitrat adalah asetil-CoA. Makanya tadi kita mulai dulu dengan menuliskan reaksi yang atas ya, piruvatnya convert dulu menjadi asetil-CoA. Nah, sekarang coba kita tulis siklus asam sitrat itu apa ya. Dimulai dari suatu karbon 4 terlebih dahulu. Apa nama karbon 4-nya yang memulai siklus asam sitrat sehingga dia ketemu dengan asetil-CoA. Saya tulis ya di sini ya. Mana ya supaya tidak terlalu jelek, takutnya chaos. Nah, di sini masuklah asetil-CoA. Ini asetil-CoA yang berasal dari ini tadi. Nih ya, asetil-CoA atau saya warnanya hitam lah biar sama. Ini masuklah asetil jadi pensil deh. Ya, asetil-CoA.
Boleh kamu tulis COA, boleh juga KOA ya kalau pakai bahasa Indonesia. Ya, tidak terlalu masalah kalau untuk saya. Lalu nanti ini C4 nih di sini. Dia akan berubah menjadi C6. C6 ini yang namanya nanti asam sitrat. Jadi di sini senyawanya adalah asam sitrat. C6 yang pertama. Oh, asam sitrat dulu ya, saya tuliskan namanya asam sitrat. Ini C-nya C6. Nah, ya. C4-nya apa? Yang ketemu dengan asetil-CoA sehingga dia menjadi suatu C6. Yang ada di bawah sini ya. Jadi kita tuliskan enzimnya apa, strukturnya gimana. Kamu cari dulu, ini C4-nya namanya siapa? Ada beberapa C4 ya yang terlibat dalam reaksi ini. Kamu cari dulu C4 yang ada di puncaknya siklus. Oksaloasetat, Bu. Oksaloasetat. Ini nanti ada oksaloasetat, asetat. Nah, strukturnya gimana nanti kita lihat ya. Ini C4. Nah, nanti barulah kita bisa lihat C6 ini asam sitrat, dia akan berubah menjadi C5 dulu. Ya, jadi C6 nanti jadi C5 somewhere di sini ya. Akan kita mau nulis siklus nih. Semoga rapi ya nanti ya. Siklus jadi C6, jadi C5 dulu. C5 habis itu nanti jadi C4, baru C4-nya diregenerasi. 4 tahap pertama itu nanti C6 jadi C4. Itu 4 tahap pertama ya. 4 tahap kedua nanti C4 menjadi C4 yang lain. Nah, sekarang kita mulai. Gambarkan struktur asam sitrat. Asam sitrat itu C-nya 6. Ada 3 COO minus. Ini COO minus. Saya tulis gitu aja ya. Ini kan sebenarnya gini nih, COO minus. Saya tulis CO aja biar muat tempatnya. Gambarnya gini. Perhatikan ya biar kamu hafal. COO minus. CH2, C, CH2, COO minus. Satu lagi di sana. COO minus. Kayaknya di pinggir ya. CO minus. Ini satu lagi dengan OH. Inilah struktur asam sitrat. Makanya namanya siklus asam sitrat karena dia dimulai dari pembentukan asam sitrat. Asam sitrat itu gambarnya begini. Ada 3 COO minus, kemudian di tengah itu ada 5 karbon ya, CC. Ada 3 COO minus di masing-masing pojok, plus satu lagi itu ada OH-nya. Inilah struktur asam sitrat. Itu ya. Namanya, enzimnya di sini, karena dia membentuk asam sitrat, nama enzimnya adalah sitrat sintase, pembentuk asam sitrat. Itu adalah reaksi yang pertama kali ya bisa disebut ya, reaksi yang pertama dari siklus asam sitrat. Lanjut C6 ini akan berubah menjadi C6 yang lain. Dari asam sitrat dia berubah menjadi asam isositrat. Isositrat. Ya, masih C6 juga. Apa bedanya sitrat dengan isositrat? OH-nya akan pindah. Kamu perhatikan di sini OH-nya posisi 3 kan ya, posisi C3. Saya tuliskan lagi aja. COO minus, CH2, C saya tulis aja dulu seperti apa adanya ya. Nih, CH2, COO minus. Nah, OH-nya pindah dari tadinya C2, sekarang dia pindah dari tadinya C3, ini kan 1 2 3 nih. Karbon 3, dia pindah ke karbon 2 sehingga karbon 2 itu menjadi CHOH. Karbon bawahnya gimana, Bu? Ya sudah dia tinggal mengikat H saja. Pindah dari posisi 2 ya ke posisi 3. Itu reaksi berikutnya antara asam sitrat dengan asam isositrat. Nama enzimnya ini unik sendiri ya. Namanya adalah Nama enzimnya
adalah akonitase. Ya, hanya begitu. Nih ya. Nama enzimnya adalah akonitase. Namanya aneh sendiri. C6. Oke? Muat nggak nih kita tulis siklus? Sudah 2 ya. Jadi kamu bisa menghafal struktur asam sitrat berubah menjadi asam isositrat. Bedanya adalah OH-nya kalau asam sitrat itu posisi 3, kalau asam isositrat posisinya adalah karbon 2. Kita lanjutkan. Nah, tahap berikutnya C6 akan berubah menjadi C5. Maka di sini nanti ada CO2 yang lepas. Oke? Pelepasan CO2, ini perhatikan. Pelepasan CO2 dalam siklus asam sitrat itu selalu diikuti dengan reaksi oksidasi dan reduksi. Di mana akan dihasilkan NADH dan H+. Tentu akan masuk di sini NAD+, gitu ya. Akan dilepaskan CO2. CO2 yang lepas itu adalah CO2 yang di samping sini. Ini akan lepas. Jadi yang tadinya saya punya C6, sekarang saya akan punya C5. Ini saya hilangin aja ya. Ini saya hilangin aja. Jadi strukturnya C5 sekarang COO minus. Kemudian yang ini akan teroksidasi. Ya, karena dia redoks kan ya. Alkohol bisa teroksidasi kan. Jadi keton. Kemudian bawahnya CO minus ini akan hilang. Sehingga digantikan oleh H biasa saja. Tinggal CH2. Yang ini ya, C3-nya tadi ada CO minus, ini akan lepas menjadi CO2. Maka posisi 3 sekarang CH2 doang. Posisi 4 CH2 juga. Posisi 5 COO minus biasa. Ini namanya C5 yang ini adalah asam, kalau nggak ditulis asamnya juga nggak apa-apa ya, alfa ketoglutarat. Jadi disinilah terjadi pelepasan CO2 yang pertama. Oke? Bisa diikutin? Ada yang mau nanya dulu? Nah, nama enzim pasti dehidrogenase. Something dehidrogenase sebab ada NADH nih yang terbentuk. Ciri khasnya gitu ya. Nah, karena substratnya isositrat, ya namanya mudah saja isositrat, bukan isot. Isositrat dehidrogenase. C5. Ya, lanjut. Tahap berikutnya adalah pelepasan CO2 yang kedua. Jadi dia reaksinya berentetan ya. Di sini lepas CO2 yang kedua. Dan setiap pelepasan CO2, tadi apa kata saya? Dia ikut melepaskan NADH dan H+. Ini nggak usah pakai positif ya, biar nggak bingung. CO2, NADH, dan H+ yang lepas. Itu akan masuk lagi NAD+. Nama enzim pasti dehidrogenase. Ya, karena ada NADH. Nama substratnya apa? Alfa ketoglutarat. Ya, berarti ini alfa ketoglutarat dehidrogenase namanya. Mudah aja. Itu ya, mudah saja. Nah, untuk alfa untuk alfa ketoglutarat ini yang lepas adalah COO minus yang paling atas. Ini lepas. Dia lepas menjadi CO2 dan diiringi pemasukan si CoA. Yang dihasilkan makhluk berikut. Di atasnya menjadi CoA ya. CoA. Biasanya di sini boleh dituliskan ada sulfur karena CoA itu dia koenzim yang mengandung sulfur. Sulfurnya nanti baru mengikat sisanya. Jadi CO minusnya diganti dengan CoAs ya. CoA sulfur. Nah, sisanya sama saja dengan si alfa ketoglutarat. CO
CH2, CH2, COO minus. Ini C4. Ya, kamu lihat tadi C5, sekarang sudah jadi 1, 2, 3, 4. CoAS ini bukan karbon ya. Maksud saya rantai sampingnya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah suksinil CoA. Suksinil CoA. Ini sudah C4. Inilah yang disebut tahap pelepasan CO2. 4 reaksi pertama. 1, 2, 3, 4. CO2 itu sesungguhnya dilepaskan dari asam isositrat menuju alfa ketoglutarat, dilepaskan 1 molekul CO2. Dari alfa ketoglutarat ke suksinil CoA dilepaskan 1 molekul lagi. Ya, dan dari sini sudah dihasilkan sebanyak 2 NADH ya, 1 dan 2. Untuk 1 asetil CoA. Ingat asetil CoA-nya kan nanti ada 2 sebenarnya ya. Per molekul glukosa itu piruvat ada 2. Maka asetil CoA-nya juga 2. Kemudian ke sini juga 2 buah harusnya. Jadi kali 2 semua harusnya ya nanti kalau kita konversi energinya. Ini adalah fase yang pertama. Tadi kan kita bagi 2, ini fase 1. Fase pelepasan CO2 di mana C6 akan berubah jadi C4. Metabolitnya apa saja? Asam sitrat, isositrat, oke, alfa ketoglutarat, dan terakhir suksinil CoA. Asam sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA. Enzimnya apa saja? Sitrat sintase. Nah, kemudian ini aneh sendiri ya, dari sitrat ke isositrat namanya akonitase. Berikutnya isositrat dehidrogenase. Kemudian alfa ketoglutarat dehidrogenase. Sampailah menjadi suksinil CoA. Sampai sini sudah separuh siklus asam sitrat. Hafal kan? Belum, Bu. Cepet banget hafalnya. Nah, nanti handout-nya saya berikan seperti biasa ya. Oke? Sampai sini? Masih kuat? Kita lanjutkan. Nah, biasanya yang berat itu struktur ini ya. Ngapalin struktur. Tapi kamu ngapalin strukturnya satu aja. Ini aja asam sitrat kamu hafalin ya. Nih kan cantik nih strukturnya kayak simetris gitu. CH2 CO minus, CO minus OH. Dari situ baru kayak yang saya lakukan tadi dilogikakan ya. Pertama, ingat yang nomor 3 ini OH-nya pindah ke nomor 2. Naik ke sana. Habis itu CO minus yang di nomor 3 lepas. Maka dia hilang sambil si CHOH ini teroksidasi menjadi CO. Ya, itu cerita dari isositrat ke alfa ketoglutarat. Habis itu CO minus yang atas lepas lagi karena ingat saya mau melepaskan CO2. Lepas lagi CO2, CO minusnya ganti dengan COAS. Udah. Ya, harapannya kalau kamu begitu cara pikirnya tidak terlalu berat ya menghafalnya. Ada yang mau nanya dulu? Silahkan. Nggak ada? Lanjut. Fase 2. Ibu izin bertanya. Oh, boleh. Silahkan. Mohon maaf mungkin tadi kelewat. Itu hanya yang proses memakai enzim alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat yang ini. Dari mana H-nya? H yang mana? NADH-nya kan Oh, yang tereduksi. ini. Iya. H+. Ini memang reaksi ini ya. Jadi kalau kita mereaksikan nih, saya tulis di sini kotak sedikit. Kalau ada NAD, dia tereduksi. Ini NAD plus rumusnya ya. Ini selalu NADH plus H+. Nah, muatannya kan positif, ini positif juga. Ini memang reaksi dari reduksi si NAD plus menjadi NADH. Reaksinya memang begitu. Jadi H plusnya dari reaksi NAD plus ke NADH. Jadi H plusnya itu keluar karena ini positif ya. Ya, muatannya kan kalau ingat, kalau di kimia dasar kan kamu udah belajar supaya setara, muatan kiri, muatan kanan harus sama. Jadi di sini nanti ada H plus yang dilepaskan demi menyetarakan muatan. Jawab? Nah, tadi yang nanya. Halo.
Masih nyambung kan? Masih. Oh. Menjawab nggak? Bentar Bu. H-nya dari mana ya Bu? Yang Ini di bawah. H yang ini bukan? Yang ini kamu maksudnya? Iya iya. H-nya dari yang di Dari alfaket atau glutaratnya yang dari ini NAD+, NADH, dan H+. Bukan lepas dari ketoglutaratnya ya. Yang lepas dari ketoglutarat hanya CO2 saja, yaitu dari CO-. H+ ini muncul kayak gini juga nih. Ini kan NAD+, dia selalu sepaket tuh, NADH plus H+. Kamu bisa lihat H+-nya tuh dari mana kalau ada strukturnya ya. Nah, strukturnya ini adalah nikotin amid. Kita harus lihat strukturnya. Bisa lihat nanti strukturnya, nanti ada H+ yang lepas, nanti terbentuk ikatan rangkap kayaknya ya kalau nggak salah. Lalu menjadi NADH tereduksi, ini bentuk tereduksi dan ada H+. Jadi H+-nya itu akibat reaksi ini. Ini reaksinya satu set seperti ini ya, NAD+, kalau dia direduksi, dia akan menghasilkan NADH plus H+. Kamu bisa lihat dari strukturnya. NAD ini kan hanya simbol ya, bukan nitrogen A, minta apa, D-nya apa, bukan gitu ya. Tapi ada struktur tertentu, diberi nama NAD+, nanti ada H+ yang lepas dari struktur tersebut, diberi nama NADH. Harus dilihat strukturnya. Gitu. Oke, baik Bu. Melihat lagi struktur NADH dan NAD plusnya ya untuk membandingkan. Berikutnya kita lihat fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase regenerasi C4. Ini tentu ada 4 lagi ya, ada 4 lagi. C4-nya dari suksinil-CoA menuju terakhir tadi oksaloasetat. Ingat ya, dia siklus, jadi dia melingkar. Jadi tadi ada yang bilang, oh mulanya tuh oksaloasetat Bu. Nah, nanti harus balik lagi nih ke oksaloasetat. Meskipun kertas saya tidak muat ya sampai dia melingkar begitu. Di slide kan ada tuh yang bagusnya. Nah, ini yang jeleknya lah ya, tapi yang penting kamu bisa pahami. Oke, kita mulai dari suksinil-CoA. Tadi suksinil-CoA mudah-mudahan masih ingat ya, strukturnya ada CoA-nya di atas, lalu ada S terikat pada CO. Ini ada CH2 2 buah, paling bawah COO minus. C-nya 4. Nah, ini mah C-nya 4 terus. Kalau tadi kan C-nya berubah dari 6 menuju 6 lain yang lebih reaktif, berubah jadi 5 karena lepas CO2, berubah jadi 4 karena lepas CO2 lagi. Nah, kalau sekarang sudah tetap 4 saja. Ini tadi namanya suksinil-CoA. Suksinil-CoA aja ya, pakai bahasa Inggris aja lah. Kemudian suksinil-CoA itu pertama dia akan berubah menjadi suksinat. Asam suksinat. Apalagi strukturnya. Suksinat itu gampang ya. Suksinat itu CoA atas ini lepas karena kan tadi namanya CoA ya. Sekarang tidak pakai CoA, CoA-nya sudah hilang. Suksinat. Gampang gimana Bu? Yang atas jadi CO minus. Ini struktur suksinat. Simetris lagi. Ya. CO minus, CH2, CH2, CO minus. Ini namanya adalah suksinat. Oke? Nah, dalam proses ini unik. Ada pembentukan molekul setara dengan ATP, yaitu GTP. Kalau ini reaksinya selalu dari D-nya plus PI. Ya. GTP ini adalah guanosin trifosfat. Kalau ATP adenosin trifosfat. Kalau ATP terbentuk dari ADP plus PI, adenosin difosfat plus fosfat. Kalau GTP, guanosin trifosfat terbentuk dari guanosin difosfat plus fosfat. Jadi D itu kan 2 ya, di tambah fosfat itu dia jadi tri. Jadi siklus asam sitrat itu akan menghasilkan GTP. Itu yang penting ya pesannya di sini. Nama enzim di sini adalah nama substratnya tulis dulu, suksinil-CoA. Nah, di sini namanya adalah sintetase. Ya. Kalau ATP dulu kamu ingat saya berikan clue ya, asal ada ATP seringkali reaksinya itu namanya kinase. Kalau GTP di sini namanya adalah sintetase. Sebenarnya sintetasenya bukan GTP-nya ya, tapi sintetase itu pengkonversi ya. Tukang convert suksinil-CoA.
Jadi suksinyl CoA ini substrat dikonvert menjadi suksinat. Oke? Nah, lanjut ke sana. Tahap berikutnya dihasilkan molekul pembawa elektron yang lain, yaitu FADH2. FADH2 dihasilkan dari FAD. Nah, kalau ini tidak perlu tambah H+, ya. Sudah sama muatannya 0 dengan 0. Jadi tidak ada H+ yang lepas untuk menyetarakan reaksi redoks. Ingat kalau ada FADH2 atau NADH, namanya pasti biasanya dehidrogenase. Ya, hidrogenase namanya benar. Substratnya apa? Suksinat. Maka namanya suksinat dehidrogenase. Maka reaksi ini nanti reaksi redoks ya. FAD akan tereduksi menjadi FADH2, maka ada komponen yang teroksidasi. Yang teroksidasi siapa? CO- nggak bisa, ini mah sudah karboksilat. Kamu ingat kan belajar di organik, alkohol bisa jadi aldehid. Aldehid bisa jadi karboksilat. Sampai karboksilat sudah stop, tidak bisa lagi. Jadi apa yang teroksidasi? Ini mah tulis lagi aja CO- ya. CO-, apa ini? This app. Suara saya terdengar kan ya? Apakah suara saya hilang? Terdengar, Ibu. Dengar ya. Sudah biarin aja. CO-. Nah, di sini yang berubah yang teroksidasi itu adalah ini jadi ikatan rangkap. Ini CH, ini juga CH. Ya, ingat karbon tangannya 4. Kalau tadi dia CH2. Iya, kalau dia tadi CH2 sekarang jadi CH rangkap CH. Jadi oksidasinya itu oksidasi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap di CH-nya ya. Bukan di CO- karena ini sudah mentok, tidak bisa lagi oksidasi. Namanya adalah fumarat. Memang namanya unik-unik ya. Di fumarat itu adalah alkenanya suksinat. Melalui proses reduksi, gitu ya. Dan di mana proses tersebut akan menghasilkan FADH2. Masih C4, iya. Karena ini kan regenerasi C4. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Fumarat akan menjadi namanya adalah malat. Malatnya apa lagi, Bu? Ikatan rangkapnya akan hilang. Akan masuk H2O. Jadi saya gambarin dulu strukturnya ya. Ikatan rangkapnya akan hilang, akan masuk H2O. Jadi H2O itu masuk, nah, rangkapnya kan hilang nih. Saya tulis gitu dulu. Rangkapnya hilang, masuk H2O. H2O itu nanti akan jadi OH dan H ya. Satu akan kemasukan OH, jadi ini nanti akan kemasukan OH di sana. Oke, atau dia di kiri ya. Kiri, yang benarnya itu di kiri. HO dan H, yang bawahnya si CH bawah akan kemasukan H. Jadi dia CH2. Ya, jadi fumarat menjadi malat akan masuk ke sini H2O. Nama enzimnya adalah fumarase. Nah, substratnya fumarat. Fumarase adalah masuknya satu molekul H2O ke ikatan rangkap, di mana ikatan rangkap tersebut akan menjadi ikatan tunggal. Karbon yang kedua akan kemasukan OH di sebelah kiri, kemudian ini jadi CH2. Malat namanya. Ya. Udah tinggal yang terakhir. Satu tahap lagi. Baru kita sampai ke puncak siklus tadi apa namanya? Oksaloasetat. Ya. Nah, oksaloasetat strukturnya bagaimana? Oksaloasetat itu OH yang di sini akan teroksidasi. Ini akan teroksidasi ya. Teroksidasi. OH tentu jadi keton kan ya kalau teroksidasi. KCO-, ini menjadi keton, CO, ini menjadi CH2, ini menjadi COO-. Udah gitu ya.
Ini panahnya saya pindahkan supaya ruangannya luas. Kalau dia teroksidasi, pasti ada yang tereduksi. Benar nggak? Kayak ini aja tadi, balik lagi ke atas ya. Nih, OH yang saya tulis merah ini. Ini kan berubah jadi keton nih. OH jadi keton, ya kan? Dia teroksidasi. Pasti ada yang tereduksi. Yang tereduksinya adalah NAD+. Tereduksi menjadi NADH plus H+. Ini sama persis, ya. Jadi OH ini berubah jadi keton, OH yang ini ya, berubah jadi keton, maka ada lagi NADH yang dihasilkan. Dia sepaket dengan H+. Tadi yang temannya tanyain ya. Ini berasal dari NAD+. Nama enzimnya, coba kamu tebak. Nama enzimnya apa? Jangan lihat catatan, lihat ini aja. Nama enzimnya kira-kira apa? Malat dehidrogenase. Iya, betul. Lihat catatan nggak tadi? Nggak, Bu. Nebak-nebak aja. Enggak. Iya, udah jago kan? Pokoknya ada NADH, FADH2 pasti dehidrogenase. Depannya apa? Substratnya. Malat dehidrogenase. Udah selesai. Inilah siklus asam sitrat. Mungkin hari ini kita sempat sampai sini ya, siklus asam sitrat. Kita lanjutkan hari Rabu. Ada yang mau nanya dulu? Jadi kita coba list sekarang. Nih, udah hafal belum? Siklus asam sitrat. Kita recap ya. Dikit ya. Mungkin 10.45 lah saya berhenti. Siklus asam sitrat. Kita mulai dari asetil-CoA. CoA ya, konsisten aja boleh. Pakai Inggris, Indonesia juga boleh. Ketemu dengan oksaloasetat. Menjadi sitrat. Enzimnya sitrat sintase. Oke. Sitrat menjadi isositrat. Enzimnya nantilah ya. Isositrat jadi, ini C6 ya, masih C6, jadi alfa ketoglutarat. Ah, ini sudah jadi C5. Lanjut langsung, dia berentetan menjadi C4, tapi C4-nya yang reaktif ya. Suksinil CoA. C4. Suksinil CoA jadi apa? Suksinat. Suksinat jadi fumarat. Fumarat jadi malat. Malat jadi oksaloasetat. 8 tahap kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita isi dengan nama enzim. Sitrat sintase. Ya. Akonitase. Nah, ini reduksi-reduksi ini ya. Nah, ini lepas CO2 dengan NADH. Pang, isositrat, sitrat, dehidrogenase. Ya. Dan CO2. Berikutnya, lepas lagi. NADH dan CO2 lagi. Nama enzimnya alfa ketoglutarat dehidrogenase. Oke. Ini ya, ini uniknya namanya. Suksinil CoA sintetase. Jadi ada sintase kalau dia menyintesis produk, ada sintetase kalau dia mengkonversi reaktan. Ya, kalau ini nama reaktannya suksinil CoA sintetase. Kalau ini nama produknya ya, sitrat sintase. Pada tahap ini dihasilkan, kita belajar dihasilkan saja karena katabolisme kan ya, dia menghasilkan GTP. Benar nggak tuh? Benar ya, benar, harusnya benar. Menghasilkan GTP. Suksinat ke fumarat. Di sini dihasilkan FADH2. Ya, kalau FADH ada duanya. Tentu nama enzimnya dehidrogenase. Suksinat dehidrogenase. Fumarat jadi malat. Ini yang masuk H2O tadi ya.
masuk H2O sehingga namanya menjadi fumarase. Tahap terakhir ada lagi pembentukan NADH sekali lagi. Maka nama enzimnya sesuai tebakan tadi temannya, malat dehidrogenase. Itulah siklus asam sitrat ya. Sehingga satu siklus akan menghasilkan apa saja, kita list ya, produk-produk pentingnya. 2 CO2, NADH berapa? 1, 2, 3. Ya kan? 3 NADH plus saudaranya FADH2 ada berapa? 1 ya. 1 FADH2 dan 1 GTP, di mana GTP ini nanti molekul yang setara dengan ATP. Ini satu siklus. Satu siklus itu masuk tadi 1 asetil-CoA. Kan? Ingat bahwa glukosa menjadi 2 pirufat dan 2 pirufat tentu menjadi 2 asetil-CoA. Asetil-CoA. Itu ya. Glukosa jadi 2 pirufat menurut glikolisis. 2 pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Harus kali 2, di mana nanti di sini akan dihasilkan lagi NADH ya. Kalau 2 tentu 2 kali. Kalau dari glukosa ke pirufat ada 2 ATP dan ada 2 NADH. Ini yang glikolisis kan. Maka kalau kita mau tuliskan ini per molekul glukosa, semuanya kali 2. Jadi gimana? 4 CO2 yang dihasilkan. 6 NADH plus 2 FADH2 dan 2 GTP atau setara dengan 2 ATP. Oke, sampai sini selesai siklus asam sitrat. Ya, inilah intinya plus struktur dan enzimnya. Di slide tentu lebih bagus, tapi di sini mudah-mudahan kamu bisa melihat pola pikir ya. Jadi dari ini jadi apa, siapa yang teroksidasi, siapa yang lepas, CO2-nya dari mana lepasnya, dan seterusnya. Minggu depan kita lanjutkan cerita fosforilasi oksidatif. Itu cerita apa? Fosforilasi oksidatif. Mengubah, ya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Fosforilasi oksidatif itu sebenarnya apa? NADH ini mau diubah jadi ATP. Ya. Begitu juga dengan FADH2 ini mau diubah menjadi ATP. Itulah kisah fosforilasi oksidatif. Sekarang saya sudah punya 2 GTP, saya punya 2 ATP, tapi sisanya kan dalam bentuk NADH. 2 NADH, 2 NADH, 6 NADH, 2 FADH2. Nah ini makhluk-makhluk DH-DH ini akan diubah menjadi ATP dalam rangkaian yang ketiga. Rangkaian 1 glikolisis, rangkaian kedua siklus asam sitrat, kedua rangkaian tersebut menghasilkan NADH dan FADH2 ya, dan juga ATP dan GTP. Nah, pada rangkaian yang ketiga, fosforilasi oksidatif, NADH dan FADH2 akan dikonversi juga menjadi ATP. Sehingga ujungnya kamu makan glukosa, glukosanya akan menjadi sejumlah ATP. Oke, situ dulu agak molor sedikit ya. Tapi mudah-mudahan sudah paham. Ada yang mau nanya? Ini siklus asam sitrat sudah selesai. Saya akan convert biasa menjadi PDF, lalu akan saya masukin ke Edunex ya. Edunex saya kok jadi beta begini ya. Ya sudahlah ya. Nanti kamu bisa lihat di sini ada slide, di sini ada video, dan di sini ada handout. Nanti saya tambahkan. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau nanya? Ada ya, sudah capek kuliah dari jam 7. Saya juga ya kuliah dari jam 7. Oke, terakhir saja mengingatkan bagi yang akan susulan 3 atau 4 orang saya lupa ya. Kamu hadir di laboratorium biokimia pukul 13.30 pada hari Jumat. Oke, terima kasih.